bertahun-tahun saya mengikuti perjalanan tim nasional Indonesia. Timnas sepak bola Indonesia dari waktu ke waktu progresnya itu fluktuatif. Kadang dia main bagus, kadang dia mainnya ancur-ancuran. Tergantung siapa pelatih dari tim nasional itu dan seberapa lama pelatih tersebut mempersiapkan timnya. Kenapa bisa demikian? Karena tim nasional Indonesia terkenal dengan sistem TC jangka panjangnya. Biasanya ketika TC itu digelar dalam waktu yang cukup panjang, performa tim nasional Indonesia cenderung lebih baik dibandingkan jika TC itu digelar dalam waktu yang singkat. Hal ini tentu berbeda dengan kebanyakan hal yang terjadi di sepak bola belahan dunia yang lain, di mana biasanya tim nasional tidak pernah melakukan TC dalam waktu yang panjang. Kita contoh saja negara-negara di Eropa. Negara-negara di Eropa yang sepak bolanya maju, ketika mereka memanggil para pemain-pemain terbaiknya ke tim nasional, biasanya hanya 1 minggu sebelum pertandingan. Itu adalah waktu yang paling lama. Tim nasional hanya membutuhkan waktu 1 minggu saja untuk mempersiapkan pemainnya. Kenapa demikian? Karena para pemain-pemain yang dipanggil oleh tim nasional mereka adalah pemain-pemain yang memang benar-benar sudah siap. Mereka sudah siap secara kondisi fisik, mereka siap secara kondisi mental, mereka siap secara kondisi teknik, mereka siap dalam segala aspeknya. Maka tidak perlu butuh waktu yang panjang untuk mempersiapkan lagi. Hanya pelatih tinggal memberikan taktikal mereka. Pelatih tim nasional hanya memberikan taktikal sesuai dengan filosofi permainan yang diinginkan oleh sang pelatih. Di Indonesia tidak demikian. Jika pemain dipanggil dalam waktu yang singkat, misalkan seperti negara di Eropa, 1 minggu sebelum pertandingan, maka saya yakin permainan tim nasional kita akan hancur-hancuran. Contoh saja pada Piala AFF 2014 yang silam. Pada waktu itu TC yang didapatkan oleh pelatih tim nasional kita tidak begitu panjang. Kemudian apa yang terjadi pada Piala AFF 2014? Untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola kita, tim nasional sepak bola Indonesia dihajar oleh Filipina dengan skor yang sangat telak, 4-0. Sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena Filipina selama ini selalu menjadi tim yang sering menjadi lumbung gol dari tim nasional kita. Tapi di edisi 2014 justru kita yang diberikan pelajaran oleh Filipina dengan skor yang telak 4-0. Pada waktu itu TC kita memang berjalan sangat singkat. Persiapan untuk menjelang pertandingan melawan atau menjelang kompetisi AFF pada waktu itu memang tidak banyak waktu yang dimiliki oleh tim nasional kita untuk bersiap. Kenapa? Karena jadwalnya sangat berbenturan dengan jadwal liga pada waktu itu, di mana liga baru selesai, kemudian hanya selang 1 minggu, 2 minggu kemudian atau paling tidak Piala AFF sudah bergulir. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi di sepak bola kita? Jawabannya adalah karena ketika para pemain berada di klubnya masing-masing, yaitu klub-klub di dalam negeri, mereka, para pemain biasanya tidak mendapatkan standar atau level atau intensitas latihan yang cukup baik di klub. Ini bukan hanya sekedar opini saya belaka. Mari saya berikan contohnya, kenapa saya bisa berbicara demikian. Egy Maulana Fikri, salah satu pemain tim nasional kita, sempat mengucapkan beberapa waktu yang lalu dalam sebuah kesempatan, dia berkata bahwa sistem dan pola latihan di klub-klubnya di Eropa sana itu jauh
lebih berat jika dibandingkan dengan sistem latihan yang diterapkan di kebanyakan klub lokal kita. Itu menjadi sebuah bukti bahwa di mana intensitas latihan di klub di Eropa sana jauh lebih baik. Karena Egy mengatakan di sana bisa berkali-kali lipat beratnya, sangat luar biasa beratnya. Latihan berat itulah yang akan menghasilkan kemampuan pemain dan kekuatan para pemain. Jika latihan standarnya lemah, ya tentu saja maka hasilnya adalah para pemain kita akan menjadi lemah. Sintayong juga dalam beberapa waktu yang lalu pernah berucap bahwa pemain-pemain kita tidak terbiasa berlatih dengan intensitas yang tinggi atau berat, terutama para pemain-pemain yang berada di klub-klub lokal di Indonesia. Bukti yang lainnya adalah terbaru, yaitu di kanal YouTube PSSI ketika Sintayong sedang memimpin latihan para pemain tim nasional kita yang sedang training camp di Bali saat ini. Ada sebuah video yang menunjukkan Sintayong sedang memberikan sebuah instruksi ataupun arahan langsung di depan para pemain tim nasional kita. Ada satu momen dia berkata bahwa kemarin performa kalian sudah dalam intensitas yang baik, yang sangat baik, kondisi kalian sangat baik. Tetapi kenapa ketika setiap kali para pemain kembali dipulangkan kepada klub, performanya justru menurun, intensitasnya justru menurun? Dan Sintayong melanjutkan bahwa hal itu dibuktikan dengan data-data yang ada dari tim pelatih tim nasional. Bahwa data-data itu menunjukkan selama ini ketika beberapa kali tim nasional melakukan TC, kemudian pemain kembali dipulangkan ke klub, dipanggil lagi untuk TC, dipulangkan lagi beberapa kali sampai saat ini, data tim kepelatihan tim nasional kita menunjukkan grafik yang seperti itu. Performa pemain meningkat ketika di TC, ketika dikembalikan ke klub, grafiknya turun lagi, dipanggil ke TC naik lagi, dikembalikan ke klub turun lagi. Data itu ada pasti di tangan tim kepelatihan tim nasional kita. Artinya Sintayong tidak hanya bermodalkan omong kosong saja, tapi dia menggunakan data yang sangat kompleks, data yang sangat valid, data yang tentunya didukung dengan bukti-bukti yang jelas. Karena Sintayong adalah pelatih yang kaliber dunia, bukan lagi pelatih-pelatih yang memiliki kualitas standar Asia Tenggara lagi, tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika para pemain tim nasional itu kembali pulang ke klub, di klub ada sesuatu yang keliru. Di klub ada sesuatu yang kurang dalam latihan mereka. Apa? Yaitu level dan kualitas latihannya. Level dan kualitas yang para pemain kita dapatkan di klub-klub Indonesia memang kurang. Saya sebenarnya sudah cukup lama sering mengkritisi kualitas dan standar latihan di level klub, terutama di media-media sosial. Saya sering berkomentar di beberapa banyak postingan media-media yang sering memberitakan atau media-media milik klub-klub kita. Itu saya sering melakukan komentar-komentar terkait kualitas dan standar level latihan saat di klub, terutama terkait dengan latihan upper body-nya di gym. Itu saya sering sekali memberikan komentar itu. Dan tidak heran lagi ketika hampir seluruh pelatih asing yang pernah menangani tim nasional kita, ketika mereka memanggil para pemain-pemain ke tim nasional, mereka selalu berujar bahwa pemain Indonesia datang ke tim nasional selalu dalam kondisi kebugaran yang sangat buruk. Itu juga menjadi bukti bahwa kualitas atau level atau standar latihan di klub kita perlu dibenahi.
klub tidak bisa memberikan kualitas yang baik dalam latihan terhadap para pemain-pemainnya, lantas bagaimana pemain-pemain kita bisa menjadi atau mencapai peak performance-nya. Ini menjadi persoalan lain jika kita membahas permasalahan yang ada di dalam sepak bola nasional. Ini menjadi sebuah permasalahan bagaimana klub-klub di Indonesia itu tidak memperhatikan kualitas latihan mereka, standar latihan mereka. Bahkan konyolnya ada pelatih-pelatih lokal yang justru sering mengkritik cara melatih Sintayong. Padahal justru cara melatih dialah yang saat ini ketinggalan zaman, keliru, dan perlu di-upgrade. Kok bisa-bisanya pelatih lokal, saya sebut saja contohnya si mantan pelatih tim nasional Indonesia kelompok umur, Fahri Husaini. Meskipun dia pernah membawa tim nasional kelompok umur kita menjadi juara Piala AFF, tapi itu kan di level kelompok umur. Dan itu hanya baru kelas Asia Tenggara. Dia terus mengkritisi Sintayong, bagaimana cara melatih Sintayong, bahkan ketika tim nasional asuhan Sintayong mendapatkan hasil yang kurang positif, dia langsung update di sosial medianya menyindir Sintayong, seolah-olah kualitas dia jauh berada levelnya di atas Sintayong. Padahal secara taktikal, kemudian secara menganalisa kebutuhan pemain Indonesia itu lemahnya di bagian apa, Sintayong jauh di atas dia, karena Sintayong kalibernya sudah pelatih dunia. Sintayong punya pengalaman melatih di pentas Piala Dunia. Sedangkan Coach Fahri Husaini dia belum menjadi apa-apa. Hal semacam ini seharusnya menjadi evaluasi dari semua klub-klub di Indonesia dan para pelatihnya. Dan juga yang menurut saya sangat penting untuk memperbaiki ini semua adalah kehadiran para supporter. Supporter sebaiknya, masing-masing kelompok supporter yang ada di Indonesia ini sebaiknya fokus dalam evaluasi dan mengkritisi manajemen klubnya masing-masing. Mereka harus bisa memberikan kritik dan masukan yang positif terhadap klub, bagaimana terkait dengan kualitas binaan klub internal mereka, dibandingkan mereka selalu mengkritisi PSSI, tapi klub mereka tidak melakukan sesuatu dengan baik. Ini perlu menjadi evaluasi kita semua. Semoga kehadiran Coach Sintayong ini menjadi sebuah role model yang baik terhadap banyak pelatih lokal di Indonesia, terhadap banyak klub di Indonesia, bagaimana memberikan standar atau kualitas level latihan yang baik terhadap para pemain-pemain di Indonesia. Mungkin begitu saja.